Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Di sini ada ini nama anggota kelompok saya. Yang pertama Rahmat Fidel dengan NIM 201955202107, Muhammad Faisal dengan NIM 202155202042, dengan saya sendiri Mariana Anggraini Suardiningsi dengan NIM 201955202072. Terus selanjutnya ada Muhammad Kemal dengan NIM 202155202029, Martin Kambuaya dengan NIM 202155202107, dengan Yuliana Gurare dengan NIM 201955202123. Pertama, bagian A, konsep inheritance. Inheritance merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu identitas objek dapat mempunyai identitas objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subclass atau child class. Dalam dunia real, suatu entitas turunan dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai dari entitas induknya. Misalkan saja antara entitas bapak dan entitas anak. Entitas anak dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh entitas bapaknya. Demikian juga dalam konsep inheritance, suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Inilah yang terpenting dari konsep inheritance. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa-apa yang ia punya dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya adalah boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas extend parent class-nya. Selanjutnya dengan saya, Muhammad Faisal Narullah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang desain. Contoh penerapan konsep inheritance atau penurunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya konsep penjualan barang. Nah, pertama di sini pelanggan melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, dia akan melengkapi data dirinya. Kemudian setelah melengkapi data diri, selanjutnya pelanggan melakukan pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan, pelanggan memilih barangnya dulu. Setelah memilih barang, setelah itu dia melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, maka barang yang diperlukan pelanggan akan dikirim. Kemudian setelah barang yang dikirim akan masuk ke laporan. Selanjutnya. Kedua, metode. Metode orientasi objek programming adalah gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada. Metode orientasi objek programming bertujuan mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek orientasi programming adalah metode pemrograman berorientasi objek yang bisa diterapkan menggunakan Java, C++, PHP 5, dan Python.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan superkelas dan subkelas. Konsep inheritance ini membuat tingkatan atau hierarki kelas dalam kode program yang nantinya akan diturunkan. Kelas dihasilkan dari objek-objek yang saling berhubungan dan disusun dalam satu kelompok. Dalam konsep OOP, inheritance adalah fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inheritance menurunkan atau mewariskan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Kelas yang akan diturunkan atau diwariskan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superkelas atau base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class. Subkelas, derived class atau hair class. Pada kelas yang memiliki kelas turunan disebut dengan parent class atau base class, sedangkan kelas turunan itu sendiri kerap disebut dengan subkelas atau child class yang bisa menurunkan atau mewariskan apapun dari parent class. Selanjutnya, konsep polymorphs. Konsep polymorphs merupakan sebuah prinsip dalam biologi, di mana organisme atau spesies memiliki tahapan prinsip tersebut. Digunakan pada bahasa pemrograman Java. Polymorphs dapat diartikan sebagai teknik programming yang akan mengarah untuk memprogram secara general. Contohnya, kita memiliki dua kelas yang berbeda, yaitu laptop dan belajar Java. Oke, di sini saya akan melanjutkan contohnya, yaitu kelas laptop dan belajar Java. Oke, di sini kelas laptop memiliki 3 properti, yaitu pemilik, merek, dan ukuran layar. Pemilik dan merek itu diisi strike karena strike itu hanya bisa diisi dengan angka, dan ukuran layar itu double. Strike itu hanya bisa diisi dengan kalimat, dan double itu hanya bisa diisi dengan angka. Oke, dan di kelas laptop ada 2 metode untuk kelas laptop, yaitu strike hidupkan layar, strike hidupkan laptop, dan strike matikan laptop. Dan di sini juga ada kelas Java. Kelas Java ada objek dari kelas laptop, yaitu laptop Anto sama dengan new laptop, dan di set nilai project di situ ada laptop Anto pemilik, yaitu Anto, laptop Anto merek, Asus, dan laptop Anto ukurannya 5/6. Oke, tampilan properti objek laptop, di situ ada sistem outprint, laptop Anto pemilik, sama laptop Anto merek, laptop Anto ukuran. Tampilan metode objek laptop, yaitu ada laptop Anto hidupkan laptop dan laptop Anto matikan laptop. Oke, dalam basis kode di atas terdapat sebuah deklarasi objek, yaitu laptop Anto sama dengan new laptop, dan deklarasi achievement atau penugasan, yaitu laptop Anto pemilik sama dengan Anto, dan laptop Anto merek sama dengan Asus. Metode polimorfisme adalah sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode atau yang berbeda, meskipun namanya sama.
Maksud dari bentuk yaitu isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme pada Java terbagi menjadi dua macam, yaitu polimorfisme statis menggunakan metode overloading. Yang kedua, polimorfisme dinamisme menggunakan metode overriding. Oke, dan di sini sampel kelas diagram. Diagram kelas program di atas itu ada dua tabel di laptop. Di kelas laptop ada pemilik, merek, ukuran layar, ada juga hidupkan laptop dan matikan laptop. Sedangkan di tabel kelas belajar Java hanya ada pemilik, merek, dan ukuran layar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Saya tutup dan terima kasih.